Assalamualaikum sahabatku semua. Jumpa lagi di channel Orang Awam dalam lanjutan kisah Pak Belalang bagian kedua dalam pengembangan keterampilan bercerita. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan terhibur. Suatu hari, kerajaan Sungai Deli, di mana Pak Belalang bertempat tinggal, kedatangan tamu seorang raja dari negeri sebelah, dengan sebuah kapal yang besar, dengan pengawal-pengawalnya, dengan punggawa-punggawanya, berlabuh di pantai negeri Sungai Deli. Dan ketika rombongan ini bertamu ke kerajaan Sungai Deli, disambut oleh Baginda Raja Sungai Deli. Adapun maksud kedatangan rombongan ini yang pertama karena tertarik mendengar cerita bahwa putri kerajaan Sungai Deli sangat cantik luar biasa, anggun luar biasa, sehingga raja dari Sungai Seberang ini mempunyai keinginan untuk mempersunting putri ini. Yang kedua, ini yang menarik, bahwa di negeri Sungai Deli ada seorang nujum yang luar biasa kepandaiannya. Inilah yang membawa rombongan sampai ke negeri Sungai Deli. Hal ini disampaikan oleh raja dari negeri seberang kepada Baginda Raja di Sungai Deli. Ketika Baginda Raja Sungai Deli tahu maksud dan kedatangan rombongan raja dari seberang, lumayan membuat bingung dan paniklah beliau beberapa saat. Namun karena beliau seorang raja, seorang pemimpin, kepanikan dan kebingungan itu tidaklah diperlihatkan di depan tamunya. Kemudian beliau menjawab daripada maksud yang disampaikan oleh Raja Negeri Seberang dengan tenang. Setelah termenung beberapa saat, Raja Sungai Deli yang lebih dikenal dengan Raja Beringin Rindang ini baru berbicara. Wahai Baginda Kerajaan Negeri Seberang, bagaimana kalau permintaan tuanku kami tolak? Tiba-tiba Raja Kerajaan Negeri Seberang ini mengkerutkan keningnya. Kemudian berkata, "Oh, tidak bisa tuanku. Permintaan kami pantang ditolak. Kalau seandainya tuanku memberikan syarat, itu wajar. Tapi jangan sekali-kali menolak. Kalau demikian, berarti kami yang berkeinginan, maka kami akan memberikan persyaratan kepada Baginda Raja Sungai Deli. Bagaimana?" Apakah persyaratan itu?
Sampaikanlah, kata raja kerajaan Sungai Deli. Oh, baiklah kalau demikian. Syaratnya kita mengadu dua tukang nujum kita. Tukang nujum yang kami bawa dari seberang akan kita hadapkan dengan tukang nujum dari kerajaan yang terbaik. Jika ahli nujumku menang, berarti putrimu dan kerajaanmu takluk kepada kami. Artinya, putri kesayanganmu akan kujadikan permaisuri. Tetapi, apabila tukang nujummu yang menang atau tukang nujum kami yang kalah, maka semua harta, kapal, penggawa-penggawa, dan dayang-dayang yang kubawa ini, semua ambillah. Dan aku sebagai raja dari negeri seberang mengaku kalah, dan aku akan pulang. Dengan catatan aku tidak akan mengganggu lagi kerajaan Sungai Deli yang dikenal dengan kerajaan beringin rindang. Lumayan bingung juga Baginda Raja Sungai Deli, karena sampai saat itu beliau belum tahu persis siapa nujum yang paling ahli di negeri. Baiklah Baginda dari seberang, kalau begitu kami meminta waktu sehari atau 2 hari. Barulah kau dan rombongan datang kembali ke kerajaan. Permintaan yang diajukan Raja Sungai Deli akhirnya disepakati. Pada hari ketiga nanti, rombongan dari negeri seberang ini dipimpin oleh rajanya akan kembali datang ke istana Raja Beringin Rindang atau juga yang disebut Kerajaan Sungai Deli. Sepeninggal Raja Kerajaan Seberang dan rombongan, Raja Sungai Deli mengadakan rapat dengan Perdana Menteri dan menteri-menterinya di Kerajaan Sungai Deli. Dan hasil rapat memerintahkan Panglima Kerajaan untuk mencari seorang nujum yang kabarnya ahli, yang kabarnya hebat, yang beritanya sampai ke negeri seberang. Dan diperintahkan oleh Raja Sungai Deli agar Panglima segera membawa ahli nujum di negerinya untuk menghadap Raja di istana Kerajaan Sungai Deli. Hari itu juga sang Panglima rupanya bernasib mujur dan menemukan nujum itu yang dikenal di kampungnya dengan sebutan Pak Belalang. Singkat cerita, Pak Belalang dibawalah oleh sang Panglima menghadap Raja Sungai Deli. Dalam perundingan dengan Raja Sungai Deli, Pak Belalang diminta dengan hormat oleh kerajaan untuk mewakili kerajaan, untuk mewakili masyarakat dan rakyat daripada Kerajaan Sungai Deli, agar maulah kiranya bertanding, beradu dengan nujum dari kerajaan seberang.
Atas permintaan tersebut, Pak Belalang memohon diberikan waktu agar bisa berpikir, agar bisa nantinya menjawab soalan-soalan dari ujung negeri sebelah. Tapi sebenarnya Pak Belalang ini mencari celah untuk melepaskan diri karena dia yakin betul bahwa dia tidak mampu dan tidak bisa. Disinilah cerdiknya Pak Belalang. Kemudian sore harinya Pak Belalang diantar pulang ke kampung. Sesampainya ke kampungnya, Pak Belalang berceritalah dengan anaknya. Berceritalah dengan Belalang bahwa dia diminta oleh raja untuk bertanding atau beradu ilmu dengan Nujum dari kerajaan seberang. Padahal aku sendiri tak mampu apa-apa, kata Pak Belalang. Ini kerja engkau yang menyuruh-nyuruh aku, kata Pak Belalang dengan anaknya. Sabarlah ayah, kata sang anak. Nanti kita pikirkan seperti biasa caranya. Bagaimana menjawab soalan-soalan dari Nujum kerajaan seberang itu. Betul juga, kata Pak Belalang. Tapi dia terus bingung. Bingung dan bingung. Di tengah kebingungannya, beberapa saat kemudian, ketika malam hari tiba, dia memutuskan, kalau begini aku bunuh diri sajalah daripada nanti dipenggal leherku ini apabila aku kalah. Hilanglah kepalaku. Itu yang ada di benak Pak Belalang. Setelah maghrib, seperti biasa, ia turun dari rumah menuju tepian sungai. Mau bunuh diri, katanya. Tak lama kemudian, dengan berteriak-teriak Pak Belalang, terutama memanggil anaknya, karena Belalang ada anak sayangannya, menceburkan dirilah Pak Belalang ke sungai. Hanyutlah Pak Belalang terbawa arus diri. Rupanya karena lelahnya dia pingsanlah dia. Tak terasa kemudian sadar pula karena di air. Akhirnya Pak Belalang sampai pula di hilir. Dia melihat sebuah kapal besar yang sedang bertambat. Kemudian di daratan atau di pantai daripada kapal yang bertambat itu sedang ada acara meramai-ramai. Sedang ada acara pesta rupanya. Kemudian dengan mengendap-endap keluar dari air, Pak Belalang mendekati tempat itu. Ada api unggun, ada makanan banyak, ada penari-penari pula. Hal inilah yang membawa langkah kaki Pak Belalang untuk pelan-pelan mendekat, hingga sampailah di daerah di belakang daripada acara tersebut. Bersembunyilah Pak Belalang di balik pohon. Besar pohon itu. Oh, ternyata pohon itu kebetulan persis berada di belakang daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri dari kerajaan seberang sedang duduk-duduk sambil makan-makan, sambil menikmati tarian-tarian daripada penghibur-penghibur yang dibawanya dari negeri seberang. Di tengah acara hiburan tersebut,
Rupanya diam-diam Pak Belalang tidak sengaja mendengar percakapan antara ahli nujum dari seberang dengan sang baginda rajanya, di mana diskusi atau pembicaraan yang didengar oleh Pak Belalang itu adalah menyangkut soalan-soalan yang akan diberikan nanti pada saat bertarung ataupun bertanding dengan nujum dari Sungai Deli. Kata Pak Belalang, apa ini? Rezeki aku pula banyak. Akhirnya terdengarlah oleh Pak Belalang dua soalan yang akan diajukan, dan nujum dari seberang yakin bahwa nujum dari Sungai Deli tidak akan bisa menjawabnya. Dengan senang hati Pak Belalang setelah mendengar dua soalan, ia tahu soalannya sekaligus tahu juga jawabnya. Kalau begitu, tak jadilah aku bunuh diri, kata. Malam itu juga Pak Belalang berjalan menyusuri hutan untuk pulang kembali ke kampungnya di sebelah hulu daripada tambatan kapal kerajaan negeri seberang. Ketika sampai di rumah, berada di rumahnya, Pak Belalang tidak merasa takut lagi. Ia lebih bersemangat dan meyakinkan anaknya Sembilan bahwa dia akan hadir dalam acara adu ilmuwan tentang nujum di kerajaan. Pada hari ketiga yang sudah ditentukan, maka bertugas pula lah Panglima untuk menjemput Pak Belalang. Ringkas cerita, dibawalah Pak Belalang oleh Panglima menuju ke istana Raja Sungai Deli. Sesampainya di kerajaan beringin rindang di Sungai Deli, rupanya Raja negeri seberang beserta pengawal-pengawalnya dan nujumnya sudah siap di istana. Tak sabar mereka menunggu kedatangan Pak Belalang. Tidak lama setelah berbasa-basi sesampainya di istana, Baginda Raja Kerajaan Sungai Deli mempersilahkan kepada tamunya untuk mengajukan syarat-syarat tentang tolakan ataupun diterima daripada tantangan. Ketika Raja negeri seberang memulai tantangannya, dia mempersilahkan nujumnya untuk maju bersamanya, sekaligus mengajukan soal yang pertama atau soalan yang pertama untuk ditanggapi dan dijawab oleh nujum dari kerajaan Sungai Deli. Dengan ongahnya nujum dari negeri seberang maju ke depan dan membawa tongkat pendek sepanjang 30 cm lebih. Wahai nujum kerajaan Sungai Deli, lihat tongkat ini. Coba kau pikir baru buat soalan. Tongkat kayu ini mana yang pucuk, mana yang pokok?
Dengan pelan majulah Pak Belalang, yakin langkahnya. Karena pikirnya dia sudah tahu jawabnya ketika mengintip pada saat dia tersangkut di kapal kemudian naik ke daratan pada saat pesta yang dilaksanakan oleh Raja di seberang itu. Diambilnya lah tongkat yang dipegang oleh Nujum dari negeri seberang. Dilihat-lihatnya, kemudian ia berjalan dan menuju satu bak air. Kemudian dimasukkannya tongkat itu. Kemudian tidak berapa lama tongkat itu pun bergerak separuh ke bawah air, separuh muncul ke permukaan air. Dengan bangga Pak Belalang, "Hai Nujum seberang, kau lihat yang tenggelam ke bawah itu adalah pokok, dan yang muncul ke permukaan ini adalah pucuk. Alasannya karena pokok lebih berat daripada kayu pucuk, maka pucuk yang ringan akan timbul dan muncul ke atas." Itu jawabannya begitu. Apa Belalang menambahkan, "Bagaimana Nujum?" Kata Baginda bertanya kepada Nujumnya. "Betul Baginda." Dengan bangga Pak Belalang mengatakan, "Yang pertama ini adalah kemenangan bagi kerajaan Sungai Deli." Maka bertepuk tanganlah orang-orang yang hadir di situ. Selanjutnya soalan kedua. Kata Baginda dari negeri seberang, soalan kedua ini tak mungkinlah Nujum menjawabnya. Tolong ambil yang kita bawa tadi. Kemudian diambillah 2 ekor anak itik yang baru menetas, ya anak bebek. Anak itik atau anak bebek dipegang oleh Nujum negeri seberang. "Wahai Nujum dari Sungai Deli, kau lihat ini. 2 ekor itik baru menetas. Mana yang jantan, mana yang betina?" Sambil tersenyum kecil, Pak Belalang maju lagi ke depan dan mengambil 2 ekor anak itik tersebut. Kemudian dibawanya lagi menuju bak air yang sudah disediakan. Diceburkannya kedua anak itik dan saling kejarlah anak itik itu di dalam bak air itu. "Wahai Nujum negeri seberang," kata Pak Belalang, "ini saling berkejar ini. Tolong kau lihat. Yang di depan adalah betina, yang di belakang adalah jantan. Ini terus berkejaran ini. Alasannya apa?" Alasannya, yang mengejar betina itu kalau manusia, jantan atau betina yang mengejar. Oh, yang mengejar ya jantanlah mengejar betina pada binatang dan pada manusia, kata Nujum dari negeri seberang. Secara tidak sadar dia menjawab. Nah, kalau begitu, yang di belakang inilah yang jantan, yang di depan ini adalah betina, kata Pak Belalang. Begitu jawabannya Baginda, kata Pak Belalang kepada Raja Sungai Deli. Bagaimana? Kata Raja dari negeri seberang bertanya kepada Nujum. Betul Baginda. Dengan bersorak-sorak Pak Belalang kesenangan. Berarti sudah 2 soalan. Berarti dia menang. Menang untuk dirinya sendiri dan memenangkan kerajaannya, pikirnya.
Dengan bangga orang kerajaan di situ bersorak-sorak. Pak Belalang bersorak-sorak. Artinya apa? Pak Belalang terlepas dari hukuman. Yang kata rajanya, apabila Pak Belalang kalah, maka akan dipotong lehernya, maka hilanglah kepala Pak Belalang. Semua terdiam setelah tertawa, terbahak-bahak satu dengan yang lain. Wahai Baginda Sungai, nujummu memang hebat, kata raja dari sebelah. Tapi aku tetap masih meragukannya. Rupanya kata-kata yang disampaikan oleh Raja negeri seberang yang terakhir itu cukup menyinggung perasaan daripada Raja Sweden. Oh, rupanya Baginda dari negeri seberang belum menerima kekalahan ini. Baik, saya akan buktikan. Kami dan kerajaan akan buktikan bahwa nujum kami memang hebat, kata Raja Sungai Deli atau yang dikenal dengan Raja Bering-Rindang. Rupanya setelah menyaksikan pertunjukan itu atau pertarungan ataupun pertandingan, Raja Sungai Deli ingin membuktikan sendiri kehebatan daripada kita. Wahai nujumku, tunjukkan kepada tamu-tamu kita bahwa kau hebat, bahwa kau memang wajar dan layak mendapat gelar nujum yang hebat, bukan hanya di negeri Sungai Deli, tetapi sampai ke negeri seberang. Terima kasih Tuan, terima kasih Paduka, kata Pak Belalang. Apakah kiranya yang harus hamba lakukan? Kalau dua soalan tadi adalah dari pesaing kita, dari negeri seberang, dari Raja Baginda negeri seberang, maka soalan ini yang satu adalah dari Hulu. Dan engkau sebagai nujum mudah-mudahan bisa menebaknya dengan tepat. Oh, itu Baginda. Yes, kita coba-coba sajalah Baginda. Coba kau tebak nujumku yang hebat. Apa yang ku genggam ini? Kata Baginda Raja. Belalang tidak mengira kalau pertanyaan itu secepatnya datang. Ini di dalam genggamku ini apa? Kata Baginda. Bingunglah Pak Belalang, karena dia memang tidak tahu. Karena semua jawaban-jawaban selama ini yang diberikan Belalang kebetulan sudah tahu dan diberitahu oleh Belalang atau dia sendiri sudah tahu. Yang terakhir ini betul-betul tidak tahu. Bingunglah Pak Belalang. Kemudian untuk menjawab dia tidak bisa, dia menoleh ke kiri, menoleh pula ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Sebetulnya bukan mencari jawaban, mencari-cari dan melihat anak-anaknya Belalang ini di mana. Mungkin si Belalang bisa memberikan jawaban, itu sebetulnya harapannya. Setelah beberapa saat menengok ke kiri, menengok ke kanan, tak dilihatnya anaknya. Berdirilah dia sambil berteriak, menyampaikan kekesalan hati. Berteriak ini karena takut, karena yang disayangnya hanya anaknya si Belalang. Dan dia sebentar lagi apabila salah jawab pasti akan dipotong lehernya. Maka berteriaklah Pak Belalang, memanggil anaknya.
Belalang, belalang, oh belalang. Terperangahlah sang raja, terperangahlah baginda Raja Suhaidili. Oh, memang hebat rupanya tujuanku ini. Ini yang kupegang di dalam genggamku ini adalah belalang ini. Terkejutlah dan bangunlah Pak Belalang. Padahal tadi Pak Belalang seperti orang kesurupan, ketakutan, meraung-raung dan menangis-nangis. Itulah, saudaraku, sebagian cuplikan kisah rakyat dari cerita Pak Belalang. Saudaraku, sahabatku, banyak ajaran-ajaran tentang moral, tentang akhlak, tentang etika di dalam kisah Pak Belalang. Di sini kami menyampaikan cerita bukanlah karena saya pandai bercerita, tetapi saya punya keinginan mudah-mudahan budaya bercerita ini masih terpelihara di negeri ini. Karena dari budaya bercerita ini mungkin kita masih bisa membentuk karakter, masih bisa membentuk etika anak-anak maupun generasi-generasi muda yang mendatang tetap memelihara etika, akhlak, dan agama. Hanya itu, jika banyak kesalahan-kesalahan saya ketika menyampaikan kisah ini, baik dari cara, baik dari bahasa, maupun dari penampilan kami, mohon dimaafkan. Karena itu adalah kekurangan dari kami. Tidak ada cita-cita lain, hanya ingin mengembangkan budaya bercerita tetap hidup di negeri ini. Menghibur, menyenangkan, membahagiakan orang. Mudah-mudahan itu yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.